Selamat malam, teman cerita. Di saat dunia mulai terlelap, ada kisah yang ingin kami bagikan. Kisah yang mungkin tak pernah kau duga, namun menyimpan pelajaran dan makna. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan hutan, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang bergelut dengan kemiskinan. Ayah, seorang pria pekerja keras bernama Pak Darmo, adalah tulang punggung keluarga. Setiap pagi, ia pergi ke ladang kecilnya yang terletak di tepi desa, mencoba memeras hasil bumi yang semakin hari semakin tak menentu. Namun, tanah itu sudah kehilangan kesuburannya, dan hasil panen yang sedikit nyaris tak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap malam, Pak Darmo duduk termenung di depan tungku dapur yang sudah lama tak dipakai karena tak ada bahan makanan untuk dimasak. Istrinya, Bu Sari, adalah wanita tangguh namun wajahnya mulai menunjukkan guratan kelelahan. Ia seringkali harus mengganjal perut anak-anaknya dengan air hangat dan harapan kosong, berharap esok hari akan lebih baik. Anak-anak mereka kerap terbangun di malam hari karena kelaparan, menangis pelan agar tidak membuat orang tua mereka semakin bersedih. Dalam keheningan malam yang ditemani suara jangkrik, Pak Darmo dan Bu Sari kerap mengadakan perbincangan panjang, memutar otak mencari cara untuk keluar dari jerat kemiskinan ini. Haruskah mereka menjual ladang kecil yang menjadi satu-satunya warisan keluarga? Ataukah mereka harus mencoba peruntungan di kota, meskipun itu berarti meninggalkan tanah yang mereka cintai? Setiap percakapan mereka selalu berakhir dengan kebuntuan. Rasa putus asa mulai merayapi hati Pak Darmo. Namun, di dalam lubuk hatinya, ia merasa harus menemukan jalan, apapun risikonya. Bagi Pak Darmo, menyerah bukanlah pilihan. Meski malam-malam mereka terasa panjang dan penuh kecemasan, ia tetap percaya bahwa di balik kesulitan pasti ada celah untuk harapan. Mereka hanya belum menemukannya. Suatu malam, saat angin dingin menyapu desa kecil itu dan bulan sabit menggantung rendah di langit seperti sabit emas, Pak Darmo duduk termenung di depan rumahnya. Dalam kesunyian itu, datanglah Pak Surya, teman lamanya yang dikenal sebagai pengembara dan pembawa kabar aneh dari desa-desa lain. Dengan nada pelan dan sedikit misterius, Pak Surya mulai bercerita tentang seorang dukun di lereng gunung yang terkenal memiliki kekuatan gaib. Dukun itu bisa memanggil makhluk seperti tuyul, bisiknya, sembari melirik ke kanan dan kiri seolah takut ada yang mendengar. Tuyul itu, kalau kau bisa memeliharanya, akan menjadi alat yang sangat berguna. Dia bisa mencuri uang dari orang-orang kaya tanpa jejak. Kata-kata itu menggetarkan hati Pak Darmo, tapi juga membuatnya waspada. Meski tergoda oleh iming-iming kemudahan, Pak Darmo tak ingin mencoreng nama keluarganya atau melanggar prinsip moral yang selama ini ia pegang erat. Hari-hari berikutnya, Pak Darmo bergumul dengan pikirannya. Di satu sisi, ia ingin memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Di sisi lain, hatinya menolak cara-cara yang bertentangan dengan nuraninya. Namun, rasa putus asa semakin menghimpit, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi dukun itu. Perjalanan ke lereng gunung tidaklah mudah. Jalan setapak yang sempit dan terjal dipenuhi oleh semak-semak liar, dan kegelapan malam hanya diterangi oleh cahaya remang bulan. Saat ia tiba, sang dukun, seorang pria tua dengan rambut memutih dan sorot mata tajam yang menembus jiwa, menyambutnya dengan tatapan penuh teka-teki. Setelah mendengar kegelisahan Pak Darmo, sang dukun menawarkan solusi yang tak biasa. Jika kau tak ingin tuyul ini mencuri, kau bisa menjadikannya tontonan, katanya dengan suara berat yang menggema di ruangan kecil itu. Ritual pemanggilan dilakukan di tengah malam, penuh dengan mantra-mantra dan bau dupa yang menusuk. Ketika ritual selesai, muncul sesosok tuyul kecil, dengan wujud menyerupai anak-anak tetapi bermata merah menyala, memandang Pak Darmo dengan penuh rasa ingin tahu. Pak Darmo membawa pulang makhluk itu, memulai babak baru yang akan mengubah nasib keluarganya, sekaligus menghadirkan konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan. Pak Darmo mulai mengatur rencana. Ia membangun sebuah gubuk kecil di belakang rumahnya dan mengiklankan tontonan tuyul ke desa-desa sekitar. Dengan bayaran tertentu, orang-orang datang untuk melihat makhluk gaib itu. Tuyul itu diperlakukan dengan baik oleh keluarga Pak Darmo, diberi makan dan tempat tinggal layak. Kehadirannya pun mulai menarik perhatian, hingga membuat rumah Pak Darmo penuh dengan antrean setiap hari. Dalam waktu singkat, kekayaan keluarga Pak Darmo melonjak drastis, membuat kehidupan mereka berubah sepenuhnya. Dari yang sebelumnya hanya memiliki gubuk reot dan ladang kecil, kini mereka mampu membeli tanah luas, membangun rumah megah yang mencolok di tengah desa, dan hidup dalam kemewahan. Pak Darmo dan istrinya, Bu Sari, juga mulai dikenal sebagai dermawan yang sering membantu tetangga-tetangga yang kesusahan. Kabar tentang tuyul yang dijadikan tontonan mulai menyebar, tidak hanya di desa mereka, tetapi juga ke kota-kota sekitar.
Banyak orang penasaran, beberapa datang untuk membuktikan kebenarannya, sementara yang lain datang dengan penuh skeptisisme. Di saat yang sama, muncul kecaman dari berbagai pihak. Beberapa tokoh agama dan pemuka adat mempertanyakan moralitas dari memanfaatkan makhluk gaib untuk hiburan. Mereka bertanya, apakah pantas menjadikan makhluk seperti tuyul, yang dalam banyak kepercayaan dianggap tabu, sebagai alat untuk mencari keuntungan? Pihak berwajib pun mulai melirik fenomena ini, menyelidiki apakah ada pelanggaran hukum atau ancaman terhadap ketertiban masyarakat. Keadaan semakin rumit ketika muncul cerita-cerita miring di kalangan masyarakat. Beberapa pengunjung mengaku melihat hal-hal aneh setelah menyaksikan tuyul tersebut, seperti kehilangan barang atau merasa dihantui dalam mimpi. Tuduhan ini membuat keluarga Pak Darmo berada dalam sorotan yang lebih tajam. Sementara itu, di balik pintu rumah megah mereka, Pak Darmo mulai merasa gelisah. Di tengah popularitasnya, Pak Surya, teman lama Pak Darmo, datang kembali dengan nada gusar. "Darmo, kau tak tahu apa yang kau perbuat. Tuyul itu makhluk gaib yang bisa berubah tabiatnya. Cepat atau lambat, kau akan menuai akibatnya." Tapi Pak Darmo hanya tertawa, "Ya, aku tak melanggar hukum atau norma. Aku hanya memanfaatkan kesempatan." Namun, hal-hal aneh mulai terjadi. Tuyul itu, yang awalnya patuh, mulai menunjukkan perilaku tak terduga. Barang-barang berharga hilang dari rumah tamu yang datang, dan mereka menuduh keluarga Pak Darmo sebagai pelakunya. Pak Darmo bersikeras bahwa tuyulnya tak pernah mencuri. Namun, rumor buruk menyebar dengan cepat. Keluarga itu mulai kehilangan kepercayaan masyarakat. Pada suatu malam yang dingin, tuyul itu menghilang tanpa jejak. Di gubuk kecil tempat biasanya dipamerkan, hanya tersisa suara tawa kecil yang menggema di udara. Pak Darmo merasa cemas, takut kehilangan sumber penghidupannya. Tapi lebih dari itu, ia mulai dihantui perasaan bersalah. Apakah keputusannya untuk membawa tuyul ke rumah adalah sebuah kesalahan besar? Kehilangan tuyul itu menjadi titik balik. Kekayaan yang dulu mereka kumpulkan mulai menyusut karena kurangnya pengunjung. Keluarga itu kembali ke kehidupan sederhana, tapi kali ini dengan pelajaran yang tak terlupakan. Pak Darmo akhirnya menyadari bahwa tidak semua jalan keluar dari kesulitan adalah berkah, dan ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan. Cerita keluarga Pak Darmo pun menjadi legenda di desa itu, sebagai pengingat bahwa keserakahan, meskipun berbalut niat baik, bisa membawa bencana. Di lereng gunung itu, gubuk tua bekas tempat tuyul dipamerkan tetap berdiri, sunyi, menyimpan misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam menghilangnya makhluk kecil itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Jika kamu punya cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar atau kirimkan ke email kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam yang indah untukmu. Selamat beristirahat.